Masa PDKT menjadi tahap pengenalan diri sebelum hubungan Anda dan pasangan naik kelas. Masa PDKT menjadi penting bagi banyak pasangan karena dianggap sebagai waktu untuk saling membuka diri satu sama lain. Kali ini saya, Deliana Palestina, akan membahas tentang PDKT bersama Ibu Herta Krisabel Hambali, selaku psikolog dari Bethsaida Hospital dalam acara Doctor's Talk. Selamat pagi Ibu Herta, apa kabar Bu? Selamat pagi Bella, kabar baik. Kamu apa kabar? Baik juga. Hari ini kita kembali lagi dalam tema selanjutnya di Doctor's Talk, yaitu mengenai PDKT. Oke, menarik nih ya. Menarik. Kita mau berangkat dari mungkin pengalaman seseorang ya Bu ya, katakanlah teman saya. Ya mungkin sekarang lagi nonton juga tayangan kita. Dia ini lagi PDKT Bu, tapi sedikit kebingungan karena mungkin PDKT orang tuh beda-beda ya. Kayak mungkin kalau PDKT dengan si A harus dengan cara yang seperti ini, dengan si B dengan cara yang seperti ini. Caranya mungkin nggak bisa disamakan gitu. Nah jadi kita mau tahu nih, mau bahas soal PDKT sampai ke akar-akarnya. Mungkin Bu Herta nanti mau kasih tips juga. Ada nggak sih cara PDKT yang baik dan benar seperti itu? Nah ini menarik nih, sebelum kita ngomongin PDKT, kita harus tahu dulu teman-teman dan sahabat Bethsaida, ada yang namanya tahap hubungan. Sebelum pendekatan, kita itu melakukan kontak dulu. Dan selanjutnya involvement. Terus tahap ketiga intimacy, udah mulai dekat. Yang keempat adalah kalau udah mulai ada masalah nih, melemahnya soal hubungan. Yang kelima adalah repair. Kembalinya akhirnya kalau ada masalah bagaimana menyelesaikannya, sampai terakhir adalah dissolution. Nah kita bahas satu-satu kali ya Bel? Boleh. Oke. Yang pertama kita ngomongin kontak. Nah kontak ini adalah awal dari PDKT. Dimana hubungan diawali dari melihat dulu nih penampilan. Betul. Nah dari mata turun ke hati nih Bel. First impression gitu ya Bu ya? Betul sekali. Jadi kita ngomongin penampilan fisik, kita ngomongin perilaku verbal dan non-verbal, kita ngeliat nih sebetulnya kalau kita ketemu orang, kira-kira orangnya itu seperti apa sih? Apa sih yang mau kita tonjolkan kalau kita lagi PDKT sama orang? Misalnya kayak gimana sih? Misalnya saat PDKT sama orang, pertama kali kita mau menampilkan orang yang ramah. Yang jadi lebih senyum, dan kita pakai baju misalnya yang justru menunjukkan oh kita orangnya santai, kita pakai kaos misalnya atau celana jeans, atau bisa jadi justru kita mau menampilkan seperti apa sih orangnya serius, misalnya kita pakai kemeja rapi gitu, atau kita mau menampilkan saya orang yang eksklusif, kita pakai dress, tergantung kita sendiri mau menampilkan seperti apa. Ini penting nih, jadi kayak first impression gitu kata Bella. Nah, tadi kan Ibu udah bahas soal first impression. Sebenarnya first impression yang baik itu yang seperti apa sih? Nah, seperti tadi saya bilang, kita punya referensi masing-masing, kita itu mau menonjolkan diri sebagai orang yang seperti apa. Jadi kita tanya nih sama diri sendiri, pada saat saya ketemu dengan calon pasangan, saya itu mau menampilkan diri seperti apa sih? Orang yang wangi kah? Orang yang serius kah? Orang yang ngomongin oh eksekutif muda? Atau orang yang sebenarnya lebih santai? Jadi berpenampilan penting untuk menarik sesuai dengan kepribadian kamu. Dan yang kedua, first impression yang penting adalah kamu justru tenang dan percaya diri. Kenapa? Justru saat kamu nggak nyaman sama diri kamu, atau oh biasanya pakai dress biasa nih karena disuruh temen saya atau dapat masukan harus pakai ini, kamu akhirnya justru nggak percaya diri dan akhirnya nggak nyaman. Itu justru yang salah. Jadi justru tampilkan diri kamu yang sesuai dengan kepribadian kamu. Yang penting lagi, bersih dan wangi. Kenapa saya ngomongin bersih dan wangi? Penting buat kita orang itu dekat dengan kita dan nyaman. Dan jadilah diri kamu sendiri. Jadi justru jangan mempertanyakan banyak orang harus gimana, enggak. Tapi kamu mempertanyakan diri kamu sendiri. Saya orangnya seperti apa ya? Saya ingin menonjolkan diri dan terlihat dengan calon pasangan saya seperti apa ya? Itu penting. Baik, jadi itu kuncinya tadi tetap jadi diri sendiri. Betul. Nah, tadi kan kita udah bicara soal first impression yang kita lihat pertama kali seperti itu. Lalu sebenarnya
body language itu penting juga nggak sih? Nah, sebetulnya pada saat kita ketemu orang nih Del, kita tuh nggak langsung nanya namanya siapa, terus betul. kayak pendidikannya apa, lulusan mana, kerja di mana, enggak. Tapi kita lihat ngomongin penampilan dan bagaimana sebetulnya orang itu melakukan gerakan tubuh atau body language. Pertama ngomongin kontak mata. Saat kita, kamu bayangin aja, saat kita ketemu lawan bicara yang mungkin kontak matanya nggak ke kita, nunduk terus. Atau justru kemana-mana lihat kanan kiri. Nah, gimana nih perasaan kita? Justru jadi penting buat kontak mata. Saat kita ngomongin PDKT sama orang, kita perlu loh lihat kontak mata. Bukan artinya melototin terus ya, tapi justru melihat dan mengamati seperti apa sih lawan bicara kita. Yang kedua adalah senyum. Betul. Itu menunjukkan keramahan. Even kan kita sekarang pakai masker nih. Kalaupun kamu senyum dan nggak kelihatan, tapi jangan salah, mata kita akan menunjukkan. Betul. Sehingga kamu tahu kalau orang itu senyum. Terus apalagi justru melihat lawan bicara kita dengan baik, dalam artian nggak cuma kontak mata, tapi bagaimana gerakan tubuh kita. Kalau misalnya memang dia di depan kita, kita mengarahkan gerakan tubuh kita ke dia, sehingga ada atensi. Lawan bicara kita merasa diperhatikan. Dan ada active listening, maksudnya apa sih? Mendengarkan secara aktif, anggukan, senyuman, atau oh gitu ya. Nah, satu tips lagi dari saya kalau ngomongin body language, ada mirroring. Mirroring itu apa sih? Kalau misalnya lawan bicara kita, misalnya ada gerakan tangan, coba diikutin pelan-pelan. Kenapa? Saat kita merasa dekat, kita akan mengikuti gerakan lawan bicara. Misalnya lawan bicara kita duduk nih, kita juga bisa ikut duduk. Atau lawan bicara kita misalnya pegang minuman, kita bisa ikut pegang minuman. Saat kita itu merasa mirip, akan ada perasaan nyaman dan kedekatan. Jadi itu salah satu teknik-teknik yang bisa dilakukan pada saat ngomongin PDKT. Jadi body language juga penting ya Bu ya. Betul. Selain kita cuma lihat spesifik, kalau misalkan dia nggak ada body language-nya kayak aneh ya Bu ya. Betul. Nggak ada kontak mata, nggak senyum, kayaknya kurang gitu. Kurang ya. Bella juga udah merasa nggak kurang. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa sih Bu yang membuat seseorang itu tertarik dengan orang lain? Nah, menarik kayak di psikologi itu Menarik, ada ilmunya. Kenapa gitu bisa tertarik dengan orang lain? Apa sih yang bikin mereka tertarik? Oke, salah satunya kita ngomongin teori-teori di psikologi. Pertama, dibuktikan adalah kemiripan, similarity. Kita akan merasa nyaman dan tertarik dengan orang yang mirip dengan kita. Secara apa sih? Misalnya secara perilaku, secara hobi, secara looks. Looks itu apa? Misalnya rasa-rasa tertentu. Oh, kulitnya sama-sama putih. Itu kita akan lebih merasa nyaman dan tertarik. Yang kedua adalah kedekatan secara lokasi. Misalnya ketemu mulu di kantor. Kenapa? Itu membuat kita merasa lebih aman dan merasa lebih nyaman. Terus kedekatan dengan misalnya satu tetangga gitu, satu dekat rumahnya, itu juga biasanya membuat orang tertarik. Terus apalagi sih, kita akan lebih tertarik sama orang yang baik dengan kita. Ada reinforcement, ada timbal balik. Justru itu akan membuat kita nggak cuma merasa memberikan saja, tapi ada balasan. Jadi kalau kita lihat nih orang-orang PDKT, kita mau kasih tahu nih kalau kita tuh suka sama dia juga. Coba berikanlah timbal balik. Jadi kita nggak cuma menerima, misalnya menerima hadiah atau di chat terus, tapi kita pun memberikan balasan. Terus apalagi sih yang pastinya ngomongin secara fisik. Kita pasti nggak bohong juga, kita akan tertarik terhadap orang-orang yang terlihat cantik versi kita ataupun ganteng versi kita. Jadi itu sangat subjektif. Dan personality itu penting. Mungkin ada orang-orang tertentu yang suka dengan orang yang pendiam. Atau justru suka sama orang yang gaul banget. Nah itu kan sebenarnya tergantung orangnya juga. Selanjutnya orang tertarik ngomongin soal social status sama education status. Maksudnya gimana sih? Kita akan tertarik misalnya sosial ekonomi tertentu, biasanya yang cukup sama dengan kita, ataupun edukasi tertentu, misalnya wah dia pinter lulusan S2 misalnya gitu. Itu akan ada ketertarikan sendiri. Nah terakhir yang paling menarik nih, orang cenderung tertarik kalau dia pikir orang itu tertarik kepada dia.
Jadi misalnya ada orang yang mendekati Bella, dia merasa Bella juga suka nih sama saya, dia akan jauh lebih tertarik. Walaupun itu asumsi, belum tentu benar. Nah jadi ada macam-macam tuh Bella, ngomongin kedekatan, ngomongin soal kemiripan, ngomongin soal sosial ekonomi status, ngomongin soal personality sampai visi. Jadi banyak yang mempengaruhi kenapa seseorang bisa tertarik dengan seseorang lainnya gitu ya. Nah, tapi balik lagi tadi kalau diceritain tuh kembali ke subjek, itu sifatnya subjektif ya Bu ya? Betul sekali, tapi justru dengan tahu seperti itu, kita juga tahu nih, apa nih dari diri kita yang bisa kita tingkatkan untuk kita lebih menarik buat orang lain. Tadi ngomongin personality, ngomongin soal appearance, ngomongin soal edukasi. Jadi kita tahu nih kira-kira kemampuan kita yang menonjol seperti apa. Oke, bisa jadi tips juga tuh ya. Nah, itu baru kontak tuh Bel. Selanjutnya, tahap hubungan yang kedua adalah involvement atau mulai merasakan timbal balik dan ada koneksinya nih. Jadi memahami lebih dalam soal pasangan ataupun calon pasangan. Oke, yang kedua ini kan kita udah bicara soal involvement. Bagaimana cara supaya membangun kedekatan itu jadi lebih intens atau lebih intim lagi, Bu? Oke, setelah melewati kontak dan tips-tips tadi, gitu kan, masih panjang nih ceritanya. Pengen makin intim nih, gimana caranya? Nah, gimana sih membangun kedekatannya? Pertama tentunya ada kontak yang intens. Misalnya sering-sering chat, sering-sering telepon, sering-sering ketemu. Yang kedua adalah kamu bisa menunjukkan kalau memang kamu tertarik. Memberikan afeksi, misalnya kirimin makanan, gift-gift kecil, atau card, atau bunga. Jadi memang ada menunjukkan kalau ada rasa loh kamu kalau terhadap dia. Selanjutnya udah mulai mungkin bisa dibilang kita udah ngarahin nih sebetulnya apa sih niatnya kita ke orang tersebut. Misalnya apakah mau cuma temenan gitu. Kalau PDKT kan nggak mau cuma temenan. Atau udah mulai kita bercandaan ataupun flirting gitu. Mengarah ke sebenarnya tujuannya arahnya kemana. Ada arah suka kah? Ada rasa memang ke jenjang yang lebih serius seperti pacaran, atau memang keinginannya saya sudah mencari suami ataupun istri. Sehingga kalau kamu mengkomunikasikan hal itu, kita kan bisa lihat apakah memang pasangan juga tertarik atau justru kayaknya nggak sama deh, nggak satu visi misi ke depannya. Itu kan penting. Tapi tentunya itu secara bertahap gitu ya, bukan artinya 1-2 hari langsung ngomongin itu, enggak. Tapi bagaimana akhirnya kita melihat apakah ada timbal balik dari lawan bicara ataupun calon pasangan kita. Baik, jadi itu tadi memberikan afeksi ya, atau bunga, atau hadiah, atau apapun bisa jadi salah satu cara untuk membangun hubungan jadi lebih intim lagi. Betul, minimal perhatian lah ya. Minimal perhatian lah ya, kalau belum bisa memberikan present gitu ya, seenggaknya perhatian. Kemudian kita tadi sudah bahas soal kontak, kemudian involvement. Yang ketiga kan tadi ada intimacy ya Bu ya. Yes. Kalau intimacy ini maksudnya tuh gimana sih Bu? Nah intimacy, tadi kan udah tuh PDKT nih. Intimacy adalah ngomongin komitmen. Komitmen untuk berhubungan dengan seseorang menjadi teman, pasangan, rekan kerja, itu bisa apa aja. Tapi konteksnya PDKT adalah bagaimana ngomongin soal komitmen berpacaran. Nah, kamu udah mulai lebih detail nih, kira-kira betul nggak pasangan kamu itu sudah mau berkomitmen dengan kamu? Dalam artian bisa komitmen pacaran atau misalkan komitmen jenjang serius seperti pernikahan atau bertunangan, itu sudah dilakukan nih di tahap hubungan selanjutnya. Nah, kalau udah komitmen, berarti kan sudah berhasil itu PDKT-nya. Sudah berhasil ya, betul. Sudah dapat nih gitu. Jadi semua tips-tips PDKT yang kita ngomongin tadi udah dilakukan dia, ternyata udah berhasil. Sudah berhasil. Nah sayangnya kalau kita ngomongin hubungan nggak cuma berhenti sampai akhirnya tahap komitmen dan happily ever after. Jawabannya tidak. Ada yang namanya akhirnya melemahnya ikatan dalam hubungan karena ketidakpuasan yang terjadi. Bisa jadi akhirnya kita semakin menjauh karena ada masalah. Menjauhnya apa sih? Menjauhnya bisa secara fisik ataupun secara emosional. Karena ada masalah-masalah tertentu di hubungan. Namun nggak cuma ada masalah, kita pun sebetulnya dalam hubungan bisa loh
untuk repair, bisa loh untuk membantu diri kita hubungannya apa sih masalahnya, sehingga menemukan solusi dan kesepakatan baru untuk kira-kira kedepannya buat lebih baik. Nah, jika berhasil buat akhirnya menyelesaikan masalah, karena hubungan itu nggak cuma naik terus udah dapat berhasil, enggak. Setelah komitmen akan ada masalah dan akan ada perbaikan juga. Kita percaya selalu bisa kok diomongin. Dan kalaupun akhirnya ternyata endingnya nggak baik nih, ternyata mungkin beda prinsip ataupun ketidakcocokan ataupun masalah yang tidak bisa diselesaikan, akhirnya ada nih namanya tahap putus ataupun berpisah. Akhirnya ini yang menjadikan akhir dari hubungannya. Tapi kalau ngomongin PDKT, kita nggak sampai situ. PDKT adalah saat sampai akhirnya kita berhasil untuk intimacy ataupun komitmen. Dan baru deh kalau udah hubungan, nggak happily ever after. Tapi bagaimana nggak cuma di situ kita ada konflik tapi belajar buat mengelola sama-sama. Karena kalau aku sih bilangnya gini Bella, kalau pacaran adalah tahap mengenal dan tahap belajar untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Sehingga pada saat ke jenjang yang lebih serius, misalnya pernikahan, itu sudah punya bekal nih, gitu. Udah tahu satu sama lain bagaimana cara masing-masing menyelesaikan masalah, bagaimana akhirnya kalian bekerja sama buat itu. Nah, tadi kan Ibu udah sempat sounding juga kalau PDKT itu tidak selamanya berjalan dengan mulus begitu. Betul. Ya. Mungkin ada konflik, terus ada masalah, kita nggak tahu ya kayak gimana. Ada tips nggak sih Bu untuk orang-orang yang mungkin sedang melakukan pendekatan supaya bisa berjalan dengan lancar? Buat sahabat Betsaida yang mungkin sekarang lagi melakukan PDKT ataupun pendekatan, penting buat kita ketahui adalah setiap orang itu punya kesukaan yang berbeda. Betul. Jadi it's okay kok kalau nggak semua orang cocok sama kamu ataupun nyambung dengan kamu. Justru dengan begitu kamu bisa lihat nih seperti apa sih orang-orang yang cocok dan tidak cocok sama kamu. Jadi kita pun bisa ngeliat nih, udah bisa nyari dan pahami kelebihan kita itu apa. Kita menonjolkan keahlian, kelebihan kita bukan artinya itu sesuatu yang buruk. Tapi bagaimana akhirnya first impression itu penting sehingga orang tertarik dengan kita. Pada saat berjalan tentunya nggak apa-apa buat jujur dengan kekurangan dan kelemahan kita, dan itu melihat bagaimana sebetulnya pasangan kita memandang hal tersebut dan bisa nggak sih kita menyelesaikan masalahnya sama-sama. Dan terakhir adalah penting buat kita untuk percaya dengan diri kita sehingga kita bisa menampilkan body language yang baik untuk pasangan kita pun lebih nyaman dengan kita. Kalau kita tidak paham, nih suka banget ditanyain, kalau kita nggak paham nih Bu sama topik lawan bicara gimana sih? Nah, saya akan bilang ini kesempatan kamu buat mendengarkan, buat memahami lawan bicara kamu bidangnya seperti apa. Sehingga pada saat dia ngomong, kamu bisa loh sebetulnya, oh iya bagaimana, dan menunjukkan ketertarikan. Karena PDKT nggak terus-terusan kamu yang ngomong, justru kamu tanya lawan bicara kamu dan kira-kira memahami. Nggak cuma kontennya, tapi lihat deh bagaimana sih dia memandang sesuatu, bagaimana sih dia mempersepsikan sesuatu, sehingga kamu bisa melihat orang itu kira-kira cocok nggak ya sama kamu. Demikian tadi ngobrol seru kita bareng Ibu Herta Krisagel Hambali, selaku psikolog dari Betsaida Hospital mengenai PDKT. Untuk kalian yang punya pertanyaan seputar dunia psikolog dan kesehatan, bisa tuliskan pertanyaan, saran, dan masukannya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe juga YouTube channel Betsaida Hospital. Salam sehat, Betsaida bersamamu.